Ya akhirnya tuntutannya sampai hukuman mati itu. Oh, Abang langsung tuh Oh hukuman iya, mati? kalau gitu kita tegas. Maksimal itu. Ya nggak ada ampun kalau narkoba saya dulu udah. Basic siang ini kita akan ulas tentang penegakan hukum di Republik Indonesia. Telah hadir bersama kita di studio Dr. Nazali Lempo. Selamat siang, Bang Nazali. Selamat siang, terima kasih Mas Untung. Berisik Republik ini, wah. Kita ini bikin Republik berisik, Pak. Bang Nazali ini kan terakhir berdinas sebagai auditor militer ya. Betul. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai komandan Puspom. Puspom TNI. TNI. Dan Puspom Angkatan Laut. Dan Angkatan Laut. Nah, kita kan lagi ngulas tentang ini, Bang. Ya. Tentang penegakan hukum di Republik Indonesia. Tapi sebelum kita ulas, Abang pernah pegang jabatan komando juga ya? Oh iya benar. Karena dulu basic saya dulu di Marinir. Marinir ya? Ya dulu. Marinir itu kan dulu namanya KKO ya? KKO, betul. Oh, dinas di mana aja, Bang? Jadi dulu setelah tamat Akabri, saya alumni Akabri Angkatan 90 ya. Kalau di AL sendiri, AL Angkatan 36. Oh, Angkatan 36? 36. Jadi dulu kita tamat tahun 90. Oh, 90. Dulu kita kena program yang 3 tahun kan. Nah, dulu kan Akabri 4 tahun. Ya. Jadi kita 3 tahun, habis itu setelah perwira lanjut pasti 1 tahun. Oh, lanjut lagi 1 tahun? 1 tahun tapi udah pakai pangkat perwira. Oh, nah, bukan pangkat siswa ya? Bukan, setelah itu baru kita masuk di batalion. Batalion. Pegang batalion mana aja, Bang? Saya dulu di Batalion 2 Kop Marinir. Dulu Batalion 2 itu Pasrat, pasukan pendaratnya dulu ada brigif di Surabaya sama Jakarta. Jadi saya di Jakarta. Iya. Saya waktu itu pas baru masuk di batalion. Baru 2,5 bulan lah masuk, tahu-tahu Aceh ada kejadian kan. Oh iya, kan. iya. Jadi Aceh, terjadi konflik di Aceh, saya salah satu perwira muda yang ditunjuk untuk berangkat operasi tugas di Aceh. Ya, kurang lebih 1,5 tahun lah. Iya. Karena dulu udah mau pulang 8 bulan, tambah lagi. Karena masyarakat yang minta saya kan, Pak Nazali jangan pulang dulu, karena kita bisa menyatu sama masyarakat kan. Karena di sana kegiatan agama kuat, saya juga penyuluhan di masjid di mana-mana. Alhamdulillah waktu itu tugas marinir yang pertama tuh di Aceh. Habis itu eksis terus. Sampai sekarang. Pegang komandan batalion, terus setelah dari batalion kemana, Bang, waktu itu? Saya dulu memang jabatan saya ini agak aneh ya. Saya tuh nggak pernah jadi staf. Jadi mulai masuk di dunia militer, masuk letnan muda ya, letnan 2 di marinir. Pegang jabatan Danton 3, Danton 2, Danton 1, naik lagi Letu kan, Danton Ban Wakil Komandan Kompi Bravo waktu itu di Batalion 2 dan Komandan Kompi di Satuan Pengamanan dan Pengawalan. Habis itu ada reformasi 98. Iya. Ya, waktu itu kan ABRI. Nah, ya kan ABRI, habis itu kan pisah. Polisi ya kan. Nah, TNI AL, TNI Angkatan Udara memperkuat untuk polisi militernya. Dulu kan belum ada tuh ya polisi di tiap angkatan ya? Iya, dulu di angkatan itu adanya Provos angkatan. Provos aja. Habis reformasi dibentuklah, ini diperkuatlah polisi militer angkatan. Saya salah satu dari marinir yang ditunjuk sekolah waktu itu, pangkat kapten. Waktu kapten diberangkatkan sekolah? Iya, saya sekolah di Surabaya, sekolah polisi militer. Habis selesai pendidikan, waktu itu saya transit sebentar di Mabesal. Habis itu mulai pangkat mayor saya udah hampir nggak pernah lepas tongkat komando. Mulai jabatan Danpom di Tanjung Pinang, sekolah. Nah, sekolah saya banyak mewakilkan
mewakilkan angkatan lah. Nggak tahu saya pengennya sekolah di angkatan laut, Sekolah. tapi tunjuk sesko di angkatan Sesko. darat. Oh, seskonya malah di angkatan Di darat? angkatan darat, dulu kita dari angkatan laut 2 orang gitu Iya kan. iya Sama iya. sesko TNI juga. Ini udah Oh. lulus seleksi dari awal, udah lulus sesko TNI, diminta sesko TNI di polisi yang pertama kan. Satu dari angkatan laut saya, dari polisi militer angkatan laut. Satu angkatan darat waktu itu. Oh, Ya, jadi sekolah di luar, jadi makin banyak pengalaman. Dan banyak teman. Banyak teman. Jadi kalau kemana-mana kita udah kenal teman semua gitu kan. Ke polisi, ke angkatan darat, kalau angkatan laut, angkatan darat kan udah teman kita sendiri. Iya. Jadi saya banyak menghabiskan jabatan ya dipercayakan amanah sebagai komandan lah. Tapi inilah. Terakhir di polisi militer ya? Ya, pas berkarir mulai polisi militer itu ya saya pegang jabatan-jabatan di POM Angkatan, mulai di Danpom Makassar. Oh, pernah Danpom Makassar ya? Pernah. Oh. Saya Danpom Makassar. Kalau yang lain kan karena waktu itu kita mau pulang ke Jakarta kan susah. Maksudnya susah, tiketnya mahal. Gitu. Jadi saya berpikir apa nih yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi tugas di sana saya kuliah. Oh, sambil kuliah jadinya? Iya, saya ngisi waktu senggang berarti? Ngisi waktu senggang, saya nggak pernah, kalau kuliah itu nggak pernah saya tugas belajar. Bedanya itu, kalau tugas belajar kan kita nggak masuk dinas, hanya tugasnya kuliah. Kerjanya kuliah. Ini kita sambil pegang tongkat komando, sambil menyelesaikan masalah kantor, kuliah aja hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Oh, kuliah weekend. Saya selalu gitu, Mas Untung. Jadi abang ini selain dinas, sambil kuliah juga? Sambil kuliah. Ya, makanya saya udah masuk di polisi militer, saya berpikir saya harus mendalami ini kan. Harus mendalami profesi hukum kan. Sampai kuliah ngambil hukum, S1 hukum. S2, S3. Sampai S3 Bang. Sampai doktor hukum. Sampai doktor hukum. Ya udah kenyang lah sekolah-sekolah terus. Tugas sudah kenyang. Berarti dokter hukumnya di Makassar ya? Ya, waktu itu ada ini kerjasama, jadi Universitas Hasanuddin dengan Kejaksaan. Dari profesor di sana dulu, Profesor Guntur ya, beliau pernah bertugas di MK. Di MK, Guntur Hamzah? Iya, Guntur Hamzah, Sekjen MK kan. Iya, Sekjen. Dia telepon kan, Pak Nazali bisa ini, kayaknya Pak Nazali ini nilainya bagus, kayaknya ini berbakat untuk ngambil doktor. Lanjut katanya. Tapi saya udah di Jakarta, Prof. Enggak, nanti kelasnya kita buka kelas Jakarta, kerjasama sama Kejaksaan. Kejaksaan Agung ya. Wah, saya semangat. Kan? Oke, Prof, kalau Jakarta ini Pak seleksi kan. Iya. Lulus. Jadi ya kita kuliah. Jadi sambil tugas saya selalu kuliah. Terakhir menjabat sebagai auditor militer. Auditor militer. Jadi di puncaknya di karir saya di polisi militer itu, saya pernah jadi komandan polisi militer Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ya. Tahun 2018 dari Wadan, komandan, habis itu komandan polisi militer TNI, habis itu auditor jenderal TNI. Auditor jenderal TNI. Orjen TNI lah, kalau dulu ya istilahnya kita di dalam jaksa agungnya militer. Ya, jaksa agungnya militer lah kalau itu. Penuntut tertingginya kita. Penuntut tertinggi kan? Di angkatan. Di angkatan, enggak. Di TNI. Di 3 angkatan. Di TNI berarti ya. Iya, di TNI kita. Bang, waktu abang menjabat sebagai auditor jenderal militer, itu abang pernah nangani perkara apa yang paling pelik tuh? Oh iya, kita banyak. Salah satunya aja Bang. Masalahnya kan kita 3 angkatan kan. Semuanya kan kalau di auditor kan terpusat semua. Iya. Jadi dari auditor yang ada di wilayah kan ininya saya harus keputusan harus ada di pusat. Jadi itu sarana kontrolnya saya. Yang sempat nanti di daerah kita nggak monitor. Ya kan, jadi masuk ke kita. Nah, terus yang paling menonjol waktu itu terjadi tindak pidana ini ada anggota kita terlibat ini ya kurir narkoba. Bang? Iya, bawa sabu sampai 75 kilo itu. Wih, itu bukan kurir Bang, mungkin pengedar kali Bang. Ini udah masuk pengedar itu. Terus gimana Bang? Kalau narkoba kan ini berat ini kan saya sampaikan kan. Jadi ini bukan pengguna, ini udah pengedar. Karena 75 kilo. Ini hukumannya pasti lebih berat, apalagi memproduksi lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Udah, ini saya bilang karena narkoba ini kan merusak generasi muda. Betul. Instruksi dari pemerintah kan kita perang dengan narkoba kan. Wah, ini kita harus tegas ini. Jangan sampai harus ini. Jangan sampai kita ini kan orang satu orang tapi mengorbankan yang lain. Generasi muda yang lain kan.
Ya akhirnya tuntutannya sampai hukuman mati itu. Oh, Abang langsung tuh Oh hukuman iya, mati? kalau gitu kita tegas. Maksimal itu? Ya nggak ada ampun kalau narkoba saya dulu udah mau kalau memang penyalahan ya udah pasti Mmm, pecat itu udah. iya. Karena Berarti bahaya dia masuk di asrama nanti mempengaruhi mempengaruhi yang juniornya, lain. itu. Berarti dipecat secara tidak hormat, Bang, ya? Oh udah jelas itu. Dipecat dulu, Dipecat dulu, hukuman tambahannya baru hukuman mati. hukuman tambahannya dipecat, Mhm. tuntutannya hukuman Hukuman mati? hukuman mati. Oh, waktu itu didakwa sama Abang hukuman mati ya, di Ya pengadilan kita militer? tuntutan, Mhm, tuntutannya hukuman mati, nanti kan pengadilan yang ini iya. kan, yang ini mungkin keputusannya. Itu pengadilan pengadilan militer atau pengadilan, sipil, Bang? Kalau militer itu kan punya peradilan sendiri. Peradilan militer kan ya? Ya, terkait prajurit militer, apabila melanggar suatu Mhm, aturan, apalagi termasuk pelanggaran pidana, itu udah mhm, jelas masuk peradilan militer. iya. Vonisnya waktu itu apa, Bang? Ya, Waktu Abang dakwa hukuman mati, vonisnya apa, Bang, dari pengadilan militer? ya kita kan tuntutan, Iya, vonisnya tuntutan. seumur hidup, Seumur hidup? berarti seumur hidup. Habis itu saya keburu selesai tugas kan, Mhm. ya saya nggak monitor lagi perkembangan apa banding apa ini. Tapi Oh, kalau kita udah instruksikan ini tegas, tegas. narkoba nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Harus, Iya, harus. Bang, Abang kan, sekarang advokat ya, Bang, ya? Buka law firm juga ya? Nah ini menarik juga nih. Nah sebenarnya saya tuh ini apa, selesai tugas ya, saya Mhm. kan masuk purna kemarin kan bulan November ya. Ya November 2023 ya? Ya kita banyak diskusi teman-teman di luar kan, Mhm. kita akan berkecimpung ya hampir hampir 30 tahun kan Iya, penegakan hukum, iya. penyidik kita kan. Sudah punya pengalaman lah, Ya, jam terbang. saya pikir wah ini saran-saran teman kan Pak Najari bikin lawyer lah, jadi Mhm. ilmunya nggak hilang, Iya, bermanfaat kan. Kita kan pengalaman dari penyidikan, masuk lagi penuntutan, auditor, penuntutan, iya, tambah lagi pengalaman militer, di militer, termasuk di bidang disiplin ilmu ilmu, kan, kita sampai ngambil sudah hukum. doktor. Iya, alhamdulillah pas kita dirikan, ya banyak yang kita bantu. Mmm. Di masyarakat yang ini kalau memang dia nggak mampu ya kita support penuh, nggak Oh, usah support penuh, Bang? iya, kita jalan terus, kita ini Oh. kan yang nggak ini datang ke kantor kita di Kelapa Gading ya kan, Mhm, kita iya, iya. bantu. Yang proses hukum yang ini kita support untuk ininya. Jadi Abang, semacam ini ya, memberikan bantuan hukum juga ya, ke Iya masyarakat tidak mampu ya? iya, yang masyarakat tidak mampu itu wajib kita bantu dan Mmm, memberikan bantuan hukum untuk iya, ini ya kan. iya, iya, iya. Bang, ini kan belum lama ini kan MK tuh menerbitkan putusan yang baru nih, larangan jaksa agung yang berasal dari partai politik. Nah, ini kita agak, nyamping dulu nih. Iya Ini menurut iya. pandangan Abang gimana nih? Jaksa agung dilarang berasal dari partai politik. Pandangan Abang gimana? Iya, memang menurut saya itu, saya kira itu suatu hal yang pas lah, karena Mhm, penegakan hukum kan harus independen. ya Kalau independen. dia dari salah satu partai politik, nanti kan perjalanan penegakan hukum, pengaruh psikologis mungkin ada terkait dengan lingkungan partainya. Oh, Iya, ini kan iya, iya. independennya kan nggak Iya, iya, iya iya. iya kan, independennya kan nanti bisa diintervensi atau apa. Memang harus yang ya di luar ini, Independen ya? ya yang orang-orang profesional Iya. yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Karena kan jaksa agung harus berdiri di atas semua golongan ya, dia. Iya, dia kan ini kan semua golongan kan, Mhm. dia harus Jadi Abang setuju ya dengan putusan MK ini? saya setuju sekali. Memang Mmm, harus itu kan ke depan biar penegakan hukum di Indonesia ini kan ini, kita nggak bisa kalau penegakan hukum ini lemah, mhm, investor apa-apa kemajuan apalagi untuk mendukung IKN, kita mhm. kan harus ini semua kan harus bersih lah Bersih ya? istilahnya. Harus clear and clean berarti ya? Iya, penegak hukum harus merah putih tegak lurus ini ya. Harus punya visi merah putih dia. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main Karena nih. penegakan hukum itu kan amanah. Heeh. Kita ditunjuk satu amanah dan tugas dan tanggung jawab diberikan kepada kita bukan hanya kepada negara dan Mhm. bangsa, tapi pada Tuhan Yang Maha Tuhan Yang Esa. Maha Esa. Itu Ini yang berat. ini menarik nih Bang, ini tadi Abang menyebut tentang penegakan hukum di Indonesia nih. Nah menurut pandangan Abang sendiri nih, gimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kayaknya kan banyak banyak tuh di media sosial ya, sekarang penegakan hukum hanya tajam ke atas tajam ke bawah tumpul ke atas katanya kan. Nah Jadi menurut pandangan gini, Abang gimana? sekarang kan eranya udah berbeda.
Sekarang kan eranya era IT kan, media. Siapapun bisa melihat melalui media, melalui ini, ya kan. Jadi penegakan hukum harus orang yang bersih. Jadi nggak bisa lagi ibaratnya kita nyapu pakai sapu yang kotor. Ikut kotor Bang lantainya. Bukan tambah bersih, tambah belepotan. Iya. Dan juga dia kalau kotor nggak berani berbuat. Jadi nggak tegas dia. Iya kan, pasti akan ada serangan balik. Iya. Betul nggak? Betul. Karena orang bisa nyerang lewat media dari sumber informasi semuanya. Jadi kalau dia bersih, baru dia bisa menertibkan dari atas sampai ke bawah. Jadi intinya memang penegakan hukum tuh nggak pandang bulu. nggak pandang bulu. Iya kan? Nggak boleh pandang bulu ya. Nggak boleh, semuanya sama di mata Dan hukum. aparaturnya harus yang bersih. Kuncinya itu. Kalau nggak bakal tersandera dia. Iya, kalau dia sendiri kotor gitu. Gimana dia mau inikan orang lain, samanya dengan dia membuka ini aibnya dia sendiri kan. Dan itu kita udah terapkan mulai saya dan Puspom Angkatan Laut dan Puspom TNI. Tanpa pandang bulu. Saya sampaikan ke adik-adik, ke generasi muda, ke bawah itu harus ini. Ya kan, kalian penegakan hukum harus terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kondisi institusi Kejaksaan Agung sendiri bagaimana Bang saat ini? Apakah perlu diperkuat atau bagaimana? Nah, saya kan di luar institusi Jaksa Agung ya. Tapi penegakan hukum semuanya harus diperkuat. Iya kan, diperkuat, mungkin sumber daya manusianya, kemampuannya, termasuk kemampuan di bidang IT. Karena makin tinggi kejahatan, kan petugas kan harus bisa ngikuti perkembangannya. Iya kan, kejahatan perbankan yang ini ya kan. Jadi, semakin canggih. Iya, semakin canggih. Jadi SDM dulu ini. SDM-nya harus canggih juga. Harus bisa ngikuti, beda kalau zaman dulu. Iya kan, zaman dulu kan beda. Jadi ada kejadian ya udah itu. Sekarang kejahatannya kan macam-macam. Iya kan. Banyak sekali kejahatan yang kalau aparat nggak mampu nggak bisa mendeteksi. Bang, ini terkait penegakan hukum nih. Dalam beberapa tahun terakhir kan kita sempet tuh dunia penegak hukum tergoncangkan oleh kasus Nenek Asanti yang mencuri kayu jati, dituntut 5 tahun. Benar. Nenek Minah yang mencuri 3 butir kakao, dituntut dengan pencurian, ya kan. Walaupun vonisnya kan akhirnya memang divonis bersalah tetap, tapi hukumannya diperingan oleh hakim. Tapi kan yang nuntutnya tetap jaksa nih Bang, yang merupakan penegak hukum. Betul. 4 pilar, kan penegak hukum ini 4 pilar Bang. Polisi, jaksa, hakim, pengadilan, dan advokat gitu Bang. Iya. Pandangan Abang gimana nih? Iya, waktu pengalaman ya, waktu saya jadi Orjen TNI, jadi ada namanya bahasa hukumnya tuh restorasi justice. Restoratif justice. Ya, di mana restorasi justice ini orang melakukan pelanggaran, ya kan, tapi kesepakatan dari keluarga, dari korban bisa diketemukan, ya kan, ada unsur tercipta perdamaian. Unsur perdamaian, syaratnya gini, yang penting dia itu tidak menghilangkan nyawa orang lain, ya kan, restorasi justice itu kan. Terus sanksi hukumannya ringan, kerugiannya, terus yang ini kedaulatan, ya. Jangan dia nyimpang dari kedaulatan negara. Nah, kalau ininya ringan kayak kejadian Nenek Minah, Nenek Asanti, itu yang saya bikin dulu diskusi ya, grup diskusi ya, kita diskusi khusus itu membahas masalah itu kan, restorasi justice. Jadi tidak semua pelanggaran pidana yang sifatnya ringan itu disidangkan gitu lah, kayak hal-hal seperti ini harusnya bisa dimusyawarahkan. Itu bisa nggak dilanjutkan di pengadilan, jadi bisa diselesaikan. Jadi di level penuntut sebetulnya bisa dihentikan ya dengan menggunakan asas restoratif justice ya. Kalau memenuhi tadi ya. Sangat bisa dengan memenuhi tadi kan. Yang pertama, tidak ada bukan pembunuhan, tidak melanggar kedaulatan negara, sanksi hukumannya ringan, dan kedua belah pihak yang berperkara ada perdamaian, udah ini. Kalau di daerah kan udah ada hukum adat. Ya. Saya kemarin waktu dikukuhkan ini kan gelar adat di Jambi, saya juga diskusi sama ketua lembaga adat Jambi kan, Lam Jambi, Pak Hasan Basri Agus. Saya bilang, hukum adat juga situasi sekarang harus diperkuat juga, ya kan. Kan kasihan kadang rakyat-rakyat kecil ada sedikit, ya pidana, bahkan ini hukum adat diberdayakan, larinya nanti restorasi justice. Jadi Abang lebih setuju penegakan hukum di Indonesia ini lebih mengedepankan asas restoratif justice ya? Iya, lihat dari konteksnya.
Kalau konteksnya berat, oh kita harus tegas. Nggak Tegas. bisa main-main, hukum kan nggak bisa main-main. Iya, kan? iya. Kan? Karena kita ini kan disumpah. Disumpah ya. Penegakan hukum kayak saya ini penyidik di polisi militer disumpah. Jadi auditor militer Disumpah. ada lagi sumpahnya. Ya kan, jadi artinya tugasnya bukan hanya bertanggung jawab pada advokat pun disumpah loh, negara. Bang. Iya. Di pengadilan tinggi. Itulah namanya penegakan hukum. Jadi kita tuh memang harus benar-benar gitu. Yeah. Jadi nggak bisa sewenang-wenang kita gunakan kewenangan kita. Ya kan? Dan itu harus ini betul. Yeah. Jadi Abang kasih nilai dong nih, penegakan hukum sekarang di Indonesia nilainya berapa nih? ABC. Ya udah baik lah, saya pengen penegakan hukum ke depan lebih baik lagi. Gitu lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi, jadi harus inilah. Ya. Sudah baik, tapi harus lebih baik lagi. Karena hukum kan sumber segalanya. Ya, penegakan hukum nggak ini, ya semuanya ekonomi, sosial budaya semuanya akan berdampak semua gitu. Jadi penegakan hukum harus diperkuat. Di Indonesia harus diperkuat. Harus diperkuat. Berisik. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf A sampai dengan huruf F, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 2 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P.Poe terhadap pengujian norma pasal 20 UU Kejaksaan sebagai berikut. Baik alasan berbeda maupun pendapat berbeda dari 1 dan 2 Hakim Konstitusi tersebut selengkapnya dianggap dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Ridwan Mansur, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P.Poe, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15.44 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.